Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Saksa Pamungkas Jaka Wardana dari kelas IT 101. Di sini saya akan mendemonstrasikan terkait project UAS aplikasi menggunakan visualbasic.net. Langsung saja. Sebelum masuk ke penjelasan demonstrasinya, di sini saya akan menjelaskan atau membacakan ketentuan dari aplikasi tersebut. Yang pertama, ada program yang dapat membaca file. Yang kedua, di dalam program terdapat kode percabangan. Yang ketiga, terdapat perulangan atau looping di dalam program. Yang keempat, terdapat prosedur. Baik, lalu saja di sini akan saya demonstrasikan aplikasi yang saya buat. Di sini aplikasinya saya namai yaitu Media Player VB.net. Seperti yang sudah kita lihat, tampilannya seperti ini, yang mana ini nanti akan menampilkan video atau file yang kita masukkan dari file lokal. Kemudian ada beberapa fitur yang saya masukkan. Yang pertama ada button untuk browse, yaitu untuk mencari filenya. Yang kedua ada button untuk play, untuk memulai videonya. Yang ketiga ada button untuk pause, untuk men-stop videonya. Yang keempat ada button stop untuk menyetop videonya. Yang kelima ada button replay, yaitu untuk mengulang videonya kembali dari 0 detik atau dari awal. Kemudian ada previous button atau untuk memundurkan video, dan di sini saya memakai 10 detik, dan untuk memajukan video next buttonnya. Kemudian ada label untuk judulnya dan label untuk volume. Dan di sini ada track barnya, volumenya. Nah, di sini ada listbox. Listbox di sini untuk kita nanti melist. Misalnya kita ingin memutar video apa saja, kita bisa list terlebih dahulu di sini. Jadi ketika video sudah selesai, kita bisa langsung memilih di playlist di sini. Nah, untuk memasukkan listnya, kita ada button load playlist. Baik, lalu saja masuk ke struktur kodenya. Baik. Untuk yang pertama, tentu saja tadi ketentuannya harus ada prosedurnya, dan setiap desain dari ini akan langsung memunculkan prosedur sebagaimana aplikasi otomatisnya. Untuk yang pertama, struktur kodenya yaitu untuk prosedur form 1_load. Ini adalah kode dari form yang sudah terdesain di dalam Visual Basic. Nah, di sini saya membuat struktur kodenya seperti ini. Ini untuk media playernya, dan ini untuk men-setting volume dan track barnya. Adapun untuk label 1.text ini adalah kode untuk mengganti dari volume ini, karena volume ini adalah label 1, dan di kode label 1 di sini akan saya ganti dengan string volume spasi D2 spasi. Maka dalam kode nanti akan berubah seperti ini. Kemudian lanjut ke struktur selanjutnya, yaitu button browse, yaitu button ini. Di sini button browse saya namakan button browse. Kemudian kita memakai kode yang secara umum dipakai ketika untuk untuk mencari file dari file lokalnya. Sebelum itu kita harus memasukkan yang namanya file dialog.
Di sini saya memakai dua file dialog. Yang pertama untuk membrowse yang file lokal di sini. Yang kedua untuk mencari file lokal untuk playlistnya. Open file dialog bisa ditemukan di dalam toolbox seperti ini. Open file dialog. Kemudian setelah file dialog satu diinputkan, kita membuat kode seperti ini. Dan untuk agar bisa mencari file di dalam data lokal kita masukkan kode seperti ini. .url sama dengan open file dialog 1.filename. Baik, selanjutnya kita masuk ke button play. Untuk button play di sini sampai button replay dan next previous ini, kita memakai kode yang sederhana, yaitu kita inputkan terlebih dahulu media playernya. Di sini kita memakai AX media player 1. Kemudian kode ini yang menjadi kuncinya, CTL controls. Dan jika ini button play, maka kita inputkan kode play. Kemudian untuk button pause, kita juga memakai kode yang sama, akan tetapi ini diganti dengan pause. Untuk button stop juga seperti itu, kita ganti dengan stop. Kemudian untuk button replay di sini sampai dengan button next previous button, kita memakai kode seperti ini. Kita inputkan terlebih dahulu media playernya, kemudian kita inputkan CTL controls, kemudian yang menjadi kuncinya ada di sini, current position. Nah, selanjutnya kita memakai logika nilai yang harus dimasukkan. Kita memakai value dan kita masukkan kode tadi. Dan untuk replay, karena replay itu fungsinya untuk mengembalikan detik ketika video sudah diputar, misalnya berada di tengah, kita kembalikan ke detik 0, maka value-nya kita rubah menjadi 0. Untuk button previous atau memundurkan video, di sini value-nya saya ganti dikurangi 10. Jadi setiap nanti kita mengklik button previous, video akan mundur selama 10 detik. Begitu juga button next button, ketika akan mengklik ini, maka video akan maju sebanyak 10 detik. Baik. Selanjutnya, kita masuk ke dalam track bar volume. Nah, di sini kita memakai kode seperti ini. Kita set, yaitu label volume ini, label 1 akan menjadi string seperti ini. Nanti akan kita cek di dalam tampilannya. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam button atau struktur dari listbox dan load playlist. Yang pertama kita masuk ke button load playlistnya. Button load playlist. Kita masukkan logika apa tadi? Percabangan. Di sini kita memakai logika percabangan if dan memakai perulangan yaitu looping. Di sini saya memakai open file dialog yang kedua, dan ini khusus untuk mencari file dan membuka file untuk dimasukkan ke dalam listbox. Kodenya seperti ini, kita masukkan if, kemudian seperti ini. Sebelum itu kita deklarasikan dimension atau dim. Ada dua variabel yang saya deklarasikan. Yang pertama ada paths dan yang kedua ada file names, dan nanti akan dimasukkan ke dalam logika ini. Dan perulangannya seperti ini. Dan kita harus akhiri dengan and if. Selesai, kita masuk ke dalam listbox-nya.
Untuk listbox ini berfungsi mengumpulkan data yang sudah kita load dari button load ini, yang nantinya akan dimunculkan di dalam listbox dengan kode seperti ini. Baik, sekarang kita masuk ke dalam demonstrasi aplikasinya. Baik, langsung saja kita demonstrasikan aplikasinya akan menjadi seperti apa. Kita memakai fitur Start yang ada di dalam VS Visual Basic. Nah, tampilannya akan seperti ini sesuai dengan desain yang sudah saya desain seperti ini. Oke, lalu saja kita mencoba fitur browse yang pertama sebelum kita masuk ke load playlist. Apakah berfungsi? Nah, ini akan membuka open file dialog pertama. Kita bisa browse file apapun itu yang bersifat video. Kita coba, di sini sudah saya sediakan beberapa film dari Netflix. Kita coba. Oke, ternyata sudah bisa berjalan. Kemudian di dalam volume ini, sebagaimana sudah saya katakan tadi, label 1 akan dirubah menjadi volume spasi 2 spasi. Dan di sini kita bisa mengubah volumenya. Bisa menjadi 100%. Baik. Sekarang kita coba pause videonya. Nah, sekarang sudah kodenya sudah bisa berjalan. Kemudian kita coba play lagi. Baik. Kemudian kita coba next button. Maka ini akan mempercepat video selama 10 detik. Dan jika kita klik button ini, maka akan mundur 10 detik juga. Kemudian kita coba replay, apakah akan kembali ke awal. Nah, ternyata benar, dan video kembali ke awal. Sedangkan untuk fitur stop ini untuk menyetop videonya dan tidak akan mengeplay. Baik, sekarang kita mencoba load playlist. Load playlist di sini ketika kita mengklik button ini dan kita bisa memasukkan beberapa banyak file dan kita coba open, kita coba pilih semuanya, maka ini semuanya akan ditampilkan di dalam listbox. Dan ketika kita mengklik salah satu dari list ini, maka akan langsung otomatis ditampilkan dalam media player seperti ini. Nah, bagus sekali bukan? Misal kita ingin mengganti episode terakhir, kita tinggal klik saja di sini. Nah, jadi begitulah aplikasi yang sudah saya buat, yaitu media player vb.net. Oke, sekian demonstrasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya aplikasinya seperti itu. Saya Bagus Saksa, mohon izin pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.